Terus selanjutnya ada teknik bulk ataupun low speed, yaitu teknik foto dengan menggunakan shutter speed yang rendah. Berbeda dengan high speed. High speed menggunakan shutter speed yang tinggi, kalau low speed menggunakan shutter speed yang rendah. Untuk gambar yang dihasilkan pada low speed ini terkesan lambat, seperti itu teman-teman. Untuk menggunakan teknik bulk ataupun low speed, diusahakan menggunakan shutter speed lebih dari 3 second ataupun bisa sampai 30 second. Terus untuk cara untuk mendapatkan low speed sendiri, teman-teman tentukan objeknya yang pasti. Terus untuk shutter speednya itu dimulai di atas 3 second ataupun 3 detik. Terus untuk mengimbangi shutter speednya, nah pasti disesuaikan diafragma dan ISO-nya. Terus selanjutnya teman-teman ketika ingin menggunakan teknik low speed itu harus menggunakan tripod kayak gitu. Karena apa? Untuk mengurangi shake ataupun goncangan. Seperti halnya teknik zoom, teknik panning itu harus menggunakan tripod karena untuk mengurangi goncangan. Karena kita di situ mainnya menggunakan shutter speed yang rendah. Nah, ini adalah hasil dari gambar menggunakan teknik shutter speed ya. Untuk objeknya itu lambat kayak gitu. Dan kalau misalkan kita dapat menghasilkan teknik low speed ini akan ada banyak-banyak garis cahaya kayak gitu. Karena konsepnya adalah ketika kita memfoto objek dengan low speed ya, kamera itu menangkap intensitas cahaya itu banyak kayak gitu ya. Dan cahaya yang masuk itu akan tergambar di sini. Nah, terus selanjutnya ada teknik DOF. Untuk teknik DOF ini lebih banyak berperan dengan menggunakan aperture, teman-teman. Di mana untuk DOF ini ya ataupun deep of field-nya yaitu menentukan jarak antara benda terdekat dan jauh di dalam sebuah foto yang mana bisa menampakkan ketajaman seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman tahu ketika menggunakan teknik DOF ini, teman-teman harus tahu tentang background, foreground. Nah, itu harus teman-teman tahu. Kapan menggunakan foreground, kapan menggunakan background. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan kayak gitu ya. Di mana ketika menggunakan F yang kecil, kita akan mendapatkan background dan foreground. Kalau misalkan kita menggunakan aperture yang tinggi, semua bisa menjadi objeknya detail, semua menjadi detail semua. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, untuk DOF sendiri itu ada 3 faktor. Yang pertama ada aperture, ya itu yang akan menjadi poin ya, poin yang menentukan DOF yang akan teman-teman hasilkan. Terus panjang fokus lensa itu juga menentukan, dan juga jarak kamera dari objek foto itu yang akan menghasilkan dari depth of field. Nah, semakin kecil aperture-nya semakin luas DOF-nya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan menggunakan 1,8, 1,4, nah ini untuk DOF-nya itu semakin luas ataupun banyak, yang terlihat tajam itu semakin sedikit kayak gitu. Nah, berbeda ketika kita menggunakan aperture yang besar, untuk luas DOF-nya semakin sempit kayak gitu ya, dan untuk fokusnya akan semakin banyak seperti itu. Nah, ini teknik untuk mendapatkan DOF. Yang pertama setting aperture, bukaan yang diinginkan. Teman-teman mau seperti apa gambarnya? Detail atau detail pada satu objek tertentu, atau semua itu detail kayak gitu. Nah, itu tergantung settingan teman-teman. Ya, seperti yang di contoh gambar ini. Teman-teman sekali lagi sesuaikan ISO dan shutter speed. Karena sekali lagi mengingatkan segitiga exposure ini saling berkaitan kayak gitu, tidak bisa dipisahkan karena berkaitan dengan cahaya. Terus selanjutnya pastinya ketika ingin memfoto, teman-teman tekan tombol shutter. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini adalah contoh dari background yang namanya background foreground. Nah, ini adalah background teman-teman. Nah, ini adalah foreground, di mana yang di depan ini blur, belakang blur. Nah, ini adalah objeknya yang fokus. Ini menggunakan aperture bukaan kecil 1,4 sampai 1,8. Nah, kalau yang ini memiliki bukaan yang besar kayak gitu. Kenapa? Karena detailnya itu semua terlihat detail dari 5,6 sampai 22 kayak gitu. Untuk penggunaan aperture-nya ya. Nah, makanya kenapa kalau misalkan teman-teman ingin menghasilkan sesuatu yang detail ya harus
menggunakan aperture yang kecil. Kalau misalkan teman-teman ingin menghasilkan foto untuk landscape, pemandangan, nah teman-teman harus menggunakan aperture yang besar. Kenapa? Untuk fokus yang dihasilkan itu sesuai, kayak gitu ya. Tidak ada miss fokus nantinya. Nah, terus selanjutnya ada teknik siluet. Ya, teknik siluet ini berarti bayangan kayak gitu. Di mana siluet ini nanti objek yang menutupi cahaya sehingga ya diterangi dari belakang secara total. Nah, ini ya contohnya. Di mana nanti kita akan dapat siluetnya. Nah, untuk cek teknik siluet, pastikan teman-teman meletakkan objek itu di depan ya, di depan matahari, yang mana matahari akan tertutup oleh objek ini. Terus teman-teman letakkan kamera berlawanan dengan matahari, dan sekali lagi teman-teman harus mengatur ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, ini contohnya teman-teman, contoh dari siluet, di mana kita nggak mendapatkan detail dari objek, hanya bayangan. Terus ada teknik makro. Nah, pada teknik makro ini pastinya teman-teman akan menggunakan lensa berjenis makro, ya, di mana teknik makro ini memotret dalam jarak yang sangat dekat sehingga objek itu terlihat besar kayak gitu. Ya, misalkan contoh kita memfoto semut, belalang dan lain sebagainya, kita dapat detailnya kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Ketika kita mau menggunakan lensa yang standar 1855, kita nggak bisa mendapatkan detail seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, untuk menghasilkan detail seperti ini, teman-teman harus menggunakan lensa yang berjenis khusus makro. Terlihat kalau misalkan objeknya terlihat besar kayak gitu ya, terlihat besar. Nah, mungkin itu teman-teman untuk sesi pertama kita. Kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.